domestic market obligation. Saya belum tahu perkembangan terakhir ini, tapi waktu sebelum berangkat ke sini diberitakan angka-angka yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri adalah 30% dari kapasitas produksi mereka. Jadi ya, jadi dengan begitu maka kedepannya PLN itu masih mempunyai cukup suplai batubara yang untuk PLTU yang dibangun mulai beroperasi tahun 2009. Sementara untuk persaingan untuk mendapatkan batubara, memang di dunia jual beli batubara itu sangat keras. Kita tahu itu. Jadi PLN sendiri sebenarnya bersaing dan pada tahun kemarin sedang direncanakan bahwa PLN sendiri pengen mempunyai satu perusahaan, anak perusahaan yang untuk bergerak di bidang tambang batubara. Jadi kita pengen mengamankan suplai bagi PLN sendiri. Dan gitu sudah ada, Pak? Ya. PLN batubara. Ya, sudah terbentuk direkturnya. Kira-kira sudah menjawab belum, Mas? Oke. Kemudian meningkatkan manajemen chain supply ini ya kita punya menaikkan stok energi. Jadi selama ini PLN punya stok untuk pembangkitnya itu masih minimal, jadi kira-kira cuma sekitar 20 hari ya maksimal. Kita menaikkan sampai dengan 30-an hari paling tidak. Tujuannya adalah kalau terjadi kondisi cuaca buruk misalnya, jadi nggak bisa terkirim batubara, kita masih bisa bertahan sekian waktu. Salah satunya ini yang ini kebijakan transparansi pengasalan energi primer ini. Jadi kira-kira apa? Kita pengen mengamankan. Jadi dalam proses batubara itu dia tidak cuma urusannya beli batu bara, tapi bagaimana mengangkut misalnya dari Kalimantan ke Pulau Jawa, itu juga jadi masalah sendiri. Dan lainnya ya ini baik kontrak kerjanya terus udah tepat. Ini tadi rasanya sudah saya singgung di depan. Ini evolusi pembangunan pembangkit yang ini oleh PLN. Jadi kalau dulu itu kita tahun 8 bulan dibersihkannya dari semuanya BBM, kemudian kita mulai bangun PLTU, PLTA sama PLTP masuk di tengah-tengah kita bangun PLTA lagi, kemudian PLTU ini masuk kayak Muara Karang gitu, kemudian bangun beberapa panas bumi, dan listrik swasta non BBM itu ya saya ceritakan tadi kayak Python. Dan kedepannya kita ada lagi konversi pembangkit BBM ke gas. Ini yang mau kita tempuh dan sekarang sudah berjalan sebenarnya karena beberapa pembangkit BBM kita sudah beroperasi dengan menggunakan gas. Oke, kira-kira itu saja yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Oke, silakan. Jadi ini PLN ini dengan visi 75-100 ini masih asumsi bahwa PLN ini adalah sebagai pemegang PSO dan PKUK. Artinya kalau dari skenario berapa sampai 2020 nanti itu kira-kira Ini secara detailnya ini di Jawa Bali ya. Kalau Jawa Bali Anda lihat Jawa Bali di siang sama malam ini bedanya sekitar ini kira-kira berapa? Sekitar 1000 MW. Tapi sayangnya saya nggak punya yang gambar untuk luar Jawa Bali. Itu bisa antara sini dengan sini. Itu selisihnya sampai dengan 50%. Jadi bisa dibayangkan bahwa di luar Jawa Bali karena memang tidak banyak industri, maka pemakainya adalah hampir keseluruhannya rumah tangga. Oke, ya. Yang ini dulu ya. Mau nanya yang kampanye soal hemat energi yang dari PLN itu seefektif apa sih nurunin yang beban puncaknya itu? Ada before and after nggak? Itu faktor budaya juga. Datanya nggak punya terus terang, jadi kita nggak punya. Jadi tapi mungkin ini Mas, gimana? case yang paling dekat kan Desember kemarin kan. Jadi begitu tadinya ada namanya tarif disinsentif. Jadi itu 4 kali lipat daripada harga normal. Kalau pemakaiannya lebih daripada batas, tadinya 4 kali lipat. Begitu harga minyak turun, diturunkan jadi 2 kali lipat. Dan dalam 1 minggu beban itu naik 300 mega untuk Jawa Bali. 300 mega itu setengah pembangkit ya.
kurang lebih setengah pembangkit 600 mega efeknya. Itu di beberapa negara kan, negara maju kayaknya kan ada kayak pembedaan harga antara siang sama malam gitu. PLN pernah mikir ke arah situ. Misalnya pas malam itu ide dari zaman dulu. Jadi kita pengennya bahwa kayak misalnya telepon, ya telepon kan kita kalau nelpon di jam siang hari kita harus bayar mahal dibandingkan dengan malam hari. Itu sebenarnya keinginan dari zaman dulu. Cuma dalam penerapannya ternyata tidak mudah. Resistensi. Sebagaimana Anda mau menaikkan tarif listrik, gitu. Tapi kenyataannya ini gaya max itu diterapkan, kemudian tadi itu tarif yang melebihi pemakaian sekian itu juga diterapkan, dan PLN nggak mengkomunikasikan secara transparan loh sebetulnya ke konsumen. Itu bisa dilakukan. Karena apa enggak ini silakan dijawab. Legalitas, karena kebetulan terakhir waktu saya di Mitra Timor ini kita punya konflik hampir 1 tahun dengan PT Bukit Asam masalah daya max, dan bertanya juga tentang legalitasnya. Secara fair di forum ini kita bilang 50-50 lah soal legalitas. Karena Nggak ada sensor ya ini ya? iya, Gantikan Pak. nanti kan bisa di karena tarif kita kan base-nya tarif tadi adalah TDL. TDL adalah kepres, dan di kepres tidak mengatur masalah itu. Tapi ada sesuatu yang mengambang di sana, bahwa ada poin juga kita bisa membicarakan bisnis to bisnis masalah tarif. Nah, poin yang pasal karet ini kemudian dilegalkan melalui keputusan menteri, dan sebetulnya kalau mau diperpanjang lagi ya agak sulit karena PLN dan konsumen itu diikat dengan SPJPTL, jadi surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Pasal-pasalnya juga diatur. Nah, yang bisa merubah harga itu adalah perubahan TDL. Jadi sebetulnya kalau peer to peer, TDL-nya nggak berubah, harga harusnya tidak berubah. Tapi dalam TDL sendiri ada pasal karet yang memungkinkan terjadinya tarif bisnis to bisnis. Ya kalau legalitasnya 50% lah. Mas, kalau dilihat dari distribusi PLN ini kan lebih banyak, meskipun kita nanti akan membangun pembangkit listrik baru, namun tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dari kota-kota besar yang mana pemakainya adalah industri maupun rumah tangga. Nah, sedangkan saya juga melihat kalian juga punya rencana ke depan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi atau akses ke listrik, termasuk mungkin untuk ke desa-desa. Nah, sejauh ini sudah sejauh mana kira-kira PLN ini meningkatkan rasio ini, artinya terutama untuk desa-desa. Artinya kan kalau PLN juga menyediakan untuk desa-desa, itu kan sepertinya melihat kondisi PLN sekarang itu sangat tidak mungkin karena kekurangan investasi, kemudian juga harus membangun jaringan listrik dan begitu banyak gitu. Nah, kira-kira langkah cerdas PLN apa yang sudah dilakukan? Langkah cerdas Selama ini ada 2 jalur pengembangan tenaga listrik, investasi PLN dan juga pemerintah melalui proyek listrik desa. Jadi segmennya udah agak beda. Kalau investasi PLN umumnya di sistem-sistem besar pembangunan jaringan, dan kalau proyek listrik pedesaan di sana mengakomodasi mikrohidro, surya, skala-skala kecil ya, skala rumah tangga. Itu menggunakan PLN sendiri atau PLN kerjasama dengan pihak lain, mungkin dengan industri tertentu atau Prolistes itu berada di bawah Kementerian SDM. Kemudian anggarannya di bawah SDM. Tapi umumnya ada beberapa yang diserahkan kuasa KPU-nya, kuasa pemegang KPA-nya diserahkan ke PLN. Tapi ada juga yang dikelola langsung oleh SDM di Prolistes. Nah, mungkin saya tambahkan lagi, jadi yang 10.000 MW tadi tidak cuma di Jawa saja yang dibangun oleh PLN,